gaungkan revolusi budaya. Kita lawan orang-orang yang akan Merusak kebudayaan Indonesia. Ya. Ya. Nih ya, buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, cintai budaya kita sendiri. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Oke? Dan ini tahun politik ya, hati-hati. Tadi ini Iya, apa ya? keren. Apa itu? Bagus sih. Melanggar ini Mas. Melanggar. Iya, apa? Itu menurut orang yang, maaf ya, kalau Rudi S. Kamri bilang yang koplak. Maaf ya, yang koplak ya. Atau yang lebih tepat, gegar budaya. Gegar budaya. Apa bedanya dengan gegar otak? Ya, dia tidak paham kebudayaan negerinya sendiri. Dia mengesampingkan kebudayaannya sendiri. Bahkan dia meniadakan atau menghina kebudayaan sendiri, yaitu mosok batik gini dibilang melanggar. Nah, melanggar apa? Melanggar, katanya batik harusnya nggak di atas gini, nggak baju di bawah. Nah ya. kan bedanya gak batik dengan jarik, dia nggak ngerti. Ya, betul. Ini aja nih, batik bisa dipakai untuk itu lemean supaya kita enak, nyaman ya. Ya toh? Iya. Bisa untuk topi, bisa untuk macam-macam, untuk masker bahkan. Nah, itulah Mas pentingnya pendidikan kebudayaan, mengenal budaya kita sendiri. Jadi ketika bicara budaya itu kita nggak gagal paham. Iya betul. Jadi apalagi ini mau pilpres kan? Tahun politik ya. Sebaiknya ya saya ya boleh ya saya menghimbau ke. Oh boleh, boleh. Sebaiknya memilih calon presiden yang kadar keindonesiaannya jelas. Yang jangan nanti kebudayaan Indonesia tidak dihargai, bahkan akhirnya dibinasakan, ditiadakan. Ini jangan-jangan lama-lama peci ini dihilangkan ya? Iya peci, karena ini mungkin nggak sesuai dengan adat budaya negara lain. Kan gini ya, ada saya sinyalir ya, ada informasi orang yang mau nyapres itu bukan asli Indonesia. Masalahnya ini persoalan serius ini. Persoalan serius. Jadi saya dengar dari keturunan Yaman. Nah, kalau dari keturunan Yaman kemudian memaksakan tradisi budaya Yaman untuk diterapkan di Indonesia ini, yang sudah ratusan tahun diyakini oleh warganya, rakyatnya, masyarakat Indonesia, berat. Nanti bisa pura-pura dia pakai batik kadang-kadang kan, karena dipaksa mungkin merasa, tapi lama-lama mengambil kebijakan, bisa-bisa yang batik ini dihilangkan ya. Dihilangkan, peci nasional kan itu. Betul ya. Jadi kita juga harus waspada nih dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai budaya kita yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini hilang hanya karena kepentingan politik, ya. Padahal Malaysia aja ngiler ya dengan batik. Pengen mengklaim ya. Mengklaim batik. Dan ini sudah diakui dunia loh. Batik Indonesia ini. Ya kan? Kenapa tiba-tiba digugat oleh sebenarnya dia belum capres ya? Belum Mas, kan ini baru bakal calon. Tapi dia ngomongnya itu ini berbahaya. Kalau bisa kita jauhi atau kita tidak mendapatkan presiden pemimpin seperti ini, berbahaya sekali. Ya? Berbahaya ya. Sangat berbahaya. Bisa merusak rasa nasionalisme ya. Ya. Kemudian saya menghimbau terutama kepada budayawan yang bertanggung jawab terhadap
kelestarian budaya Indonesia ini untuk menggaungkan yang namanya revolusi budaya. Kebudayaan terancam, makanya kita harus kompak, seniman atau budayawan atau siapa saja yang mencintai budaya Indonesia, siapa saja yang mengerti akar budaya Indonesia, agar kita tidak tercerabut, maka kita harus menggaungkan revolusi budaya ini. Gaungkan revolusi budaya. Kita lawan orang-orang yang akan merusak kebudayaan Indonesia. Ya. Ya. Nih ya, buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, cintai budaya kita sendiri. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Oke? Dan ini tahun politik ya, hati-hati. Etikabilitas politik, ya kan? Politik yang mengedepankan etika. Ini kata Rocky Gerung dalam ceramah-ceramahnya yang baru-baru ini viral di media sosial maupun media-media mainstream. Jadi kalau kita bicara etikabilitas politik, ini kan berarti politik yang mengedepankan etika. Ya, kan? Punya tata krama, punya aturan, punya unggah-ungguh. Iya kan? Nah, kalau kita lihat dari ceramah Rocky Gerung yang mengatakan bahwa etikabilitas politik ini ditujukan kepada siapa, Mas? Ya, saya kira sudah jelas sasarannya, walaupun itu seperti temannya sendiri ya, Anies ya. Politik itu kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Kali ini Rocky Gerung agak cerdas ya. Biasanya dulu padahal. Dan ini keren banget nih. Ada salah satu orang ya yang menyebutkan diri sebagai bakal calon presiden. Malah nggak bilang bakal calon presiden ya, capres malah ya. Ini melakukan manuver-manuver politik yang menurut saya tidak beretika. Iya kan? Iya. Belum waktunya kampanye sudah kampanye. Memang secara konstitusi belum ada aturannya ya. Tetapi secara etika saya pikir ini ya nggak elok, Mas ya. Iya, rakyat paham itu, sudah ngerti lah, lebih cerdas melihat calon pemimpin mana yang beretika, yang bisa membawa Indonesia yang berbudaya ini, kemudian mana pemimpin yang tidak tahu etika. Dan kalau kita lihat cuma satu orang kok, Mas, yang kesana sini BBI, wah sibuk, takut kehilangan momen, takut kehilangan apa ya, pendukung ya. BBI itu ya pokoknya Iya. Jadi seolah-olah itu takut nggak kebagian lah. Gitu. Padahal yang lain juga banyak kok tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi capres. Mereka hanya diam dan bekerja malah. Iya kan? Tidak hanya ngomong, tidak hanya pidato. Etika itu tidak hanya pinter pidato, tidak hanya pinter ngomong, seolah-olah begini, begitu, itu etika bukan itu, etika itu, ya. Iya. Etika itu ya berkait dengan moral. Ya, jadi melakukan sesuatu yang belum pantas dilakukan, tidak dilakukan. Ini juga bagian dari etika. Iya. Kalau kita lihat bicara etika politik ini ramai loh, Mas. Ini ramai. Jadi sempat jadi perbincangan juga beberapa tokoh nasional tuh soal si Anies ini tiba-tiba mencalonkan diri sebagai capres. Sedangkan ia pernah berjanji ya, waktu itu publik malah ramai kan. Dengan Prabowo? Iya. Iya. Nah, ini juga bagian dari etika politik. Bagi dia nggak mikir etika itu, tabrak aja. Kalau orang udah ambisius, udah ngebet, libidonya udah memuncak, nggak pakai etika,
Etika itu nggak Hantam kromo. Nah, itu yang kita harus hati-hati mencari pemimpin. Betul. Jangan sampai negeri yang ramah tamah, itu kebudayaannya, leluhurnya luar biasa ini, peradabannya luar biasa ini dipimpin oleh orang yang tidak mengerti etika. Tidak mengerti etika dan tidak paham dengan budaya. Itu Wah, dia. bahaya. Saya lebih senang menyebutnya gegar budaya. Gegar budaya. Iya, itu dia artinya di anunya ada masalah nih. Maaf ya, aku waktu kesini ada masalah ini di otaknya apa ya, kalau gegar otak itu Konsep ya. wah, Konsepnya itu tapi kalau konsep ya. gegar budaya ini dia hidup di negeri di mana dia mempunyai budaya yang luhur, tapi dia tidak paham dan bahkan mengabaikannya, bahkan mau membinasakan, menghancurkan, kan bahaya itu. Bahaya. Dan ini masyarakat juga harus berhati-hati nih. Jangan sampai kita terkecoh dengan omongan nih Mas. Ya, ya. Jangan sampai kita ini ibaratnya membeli kucing dalam karung. Kucing yang habis bungkusnya api, di dalamnya meong-meong kucing sih, tapi kucing yang dari selokan, dari got, dari pasar yang mengais-ngais itu, nah itu kan kasihan nanti. Iya. Ya. Kita harus waspada dan tetaplah menjadi diri kita sendiri. Iya. Jangan kita terpengaruh oleh pidato-pidato politik yang hanya mengubah janji-janji manis dengan kemasan kata-kata yang aduhai. Ya Mas ya? Ya betul. Apalagi tadi saya ulangi yang anasionalis, artinya dia jiwa nasionalisnya itu Hanya apa ya? Hanya untuk mencari simpatik saja, tetapi jiwanya tidak. apalagi dengan calon pemimpin yang anasionalis, tidak mempunyai nasionalis atau kadar nasionalisnya 0 atau minus. Itu bisa disebabkan karena dia tidak mempunyai akar kebudayaan Indonesia. Nasionalisme negaranya sana masalahnya. Ya kan? Iya. Masa kita membutuhkan orang yang mempunyai nasionalis dari luar, sementara kita sendiri nasionalisme kita Kurang. tidak Bhinneka Tunggal Ika ini kan berbeda tapi tetap satu. Ya. Ya kan? Ya. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika ini hanya dijadikan simbol saja. Nah, Ya kan? akar budayaan kita harus dijaga. Ya, dari manapun dia harus paham dengan kultur akar kebudayaan kita. Dan kebudayaan kita yang paling adiluhung ini adalah toleransi, Mas. Ya, Itu gitu. yang paling adiluhung. Karya nenek moyang kita itu. Ya, menghargai semua perbedaan ya. Semua perbedaan. Menghargai beda agama, menghargai beda suku, beda ras, ya, beda adat istiadat. Betul. Kita saling menghargai, ya. Tapi jangan terus nggak hafal mau soal lagu maju tak gentar nggak ngerti. Itu kan lagu yang harusnya dihafal dari sejak kita masih SD tuh, Mas. Jangan-jangan Indonesia Raya juga nggak bisa. Jadi inget itu ya. Siapa itu yang heboh soal panci itu? Oh ya. Mantan Menpora. Iya, iya. Roy Suryo. Iya, iya. Itu juga tidak hafal lagu Indonesia Raya dulu kan? Sempet rame itu ya. Nah ini jadi mirip-mirip sama yang mengaku sebagai capres ini. Iya, iya.